Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh ARTO. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, sempat tertekan ya di sesi 1, tapi kemudian naik. Ya harus diakui yang bawa naik IHSG hari ini big cap. Jadi IHSG naik 0,49% ke harga 6.118. Transaksi hari ini ada di 16,06 triliun. Jadi ya sangat besar ya. Transaksi asing hari ini net buy di 1,1 triliun ya. Luar biasa asing hari ini, net buy-nya di atas 1 triliun. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG sepertinya memang mau mempertahankan level psikologisnya 6.100. Kemarin sempat breakdown di hari Senin, tapi di hari Rabu ini dia kembali rebound dan kembali berada di dalam pola ascending triangle-nya ya. Jadi untuk besok bagaimana, tetap ada peluang lanjut naik. Terdekat uji resisten 6150. Kalau itu mampu lewat ya, seperti analisa saya sebelumnya, minggu ini ada potensi masih bisa ke 6.200. Semoga ya 2 hari ke depan mampu uji. Kalau ke 6.100 ya harus naik 1,5% lah dalam 2 hari, 1,6. Jadi ya hampir 2% juga ya. Jadi seperti itu untuk IHSG. Yang penting kalau Bapak Ibu sudah punya saham dan profit, ya jagain profitnya, jangan sampai lepas. Atau ya kalaupun harus jual BP, ya udah jual BP daripada cut loss. Jadi seperti itu ya. Untuk IHSG 2 hari ke depan potensi masih ke atas, terdekat uji 6.150 sampai 6.180. Seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang hari ini ditutup naik 5,33% ke harga 5.425. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat memang BBNI diakumulasi ya. Yang akumulasi RX, BK, LG, AZ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI cukup bagus. Dia juga breakout dari pola. Bisa dibilang ini ascending triangle di 5.150 ya. Dan juga terlihat memang dia saat turun swing low-nya tuh lebih tinggi dari swing low sebelumnya. Itu merupakan tanda-tanda memang marketnya mau ke atas. Dan akhirnya breakout. Dengan kondisi seperti ini, targetnya ini terlalu tinggi, 5.900, 5.800. Ya, jadi target BBNI minggu ini ya, kalau minggu ini 5.500 sampai 5.600 dulu lah. Kalau lewat ya bisa 5.800. Tapi kemungkinan ya minggu depan kesananya bisa aja dia koreksi dulu terus baru naik. Kan sepertinya terlihat juga BBNI ini kan sudah breakout dari resisten 5.150 sampai 5.200. Kalaupun harus retest kembali, mungkin ada dia retest terus naik. Jadi apakah ini pola dead cat bone? Sepertinya enggak, karena dia sudah membentuk lower high baru 2. Yang pertama di 4.780, yang kedua di 4.950, dan higher high-nya juga sudah terbentuk 2 ya. Ini pertanda memang uptrend. Nah, jadi arahnya ke atas. Kalaupun harus koreksi ya uji 5.150. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya, masih pegang dari daerah bawah, misalnya beli di 4.600, 4.700, hold aja selama BBNI berada di atas 5.150, harusnya aman. Jadi kalau Bapak Ibu mau naik dapat lebih tinggi ya jagain aja. Kalau misalnya dia koreksi, toleransi 5.150, jangan sampai jebol. Kalau jebol profit taking. Harusnya potensi masih ke atas karena BBNI mulai uptrend ya. Targetnya 5.800 terdekat. Jadi seperti itu. Untuk BBNI kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang hari ini ditutup naik tipis saja 1,25% ke harga 6.050. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Pantas nggak mampu naik tinggi ya. Asing net sell-nya cukup besar di BMRI. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang terlihat BMRI masih didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI sudah breakout dari area base-nya ini. Ya, dengan kondisi seperti ini, peluangnya masih bisa ke atas. Hari ini tertekan karena memang asing masih jualan. Tapi kalau dilihat, dia sudah membentuk juga. Nih, ya, dia uptrend nih. Tinggal nunggu momentum, harusnya terdekat kalau dilihat historinya bisa sampai 6.000
350. Jadi target kenaikan BMRI itu 6.350. Kalau mampu lewat ya siap-siap, target selanjutnya 6.400 dan menutup gapnya ini ya. Dan juga kalau dilihat dengan kondisi seperti ini area base-nya sudah hilang ya, dia sudah breakout. Jadi ya harusnya naik, kalaupun membuat base lagi, base-nya di atas, harusnya di area ini 6.000 sampai 6.350. Jadi di sini dia membuat area base. Jadi seperti ini pergerakannya dan bagus. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di 5.600, 5.800 kan udah lumayan profitnya. Dan ini BMRI sudah terlihat kondisinya ini pergerakannya sideways. Jadi ya untuk turun lebih dari 5.600 itu kemungkinannya sudah kecil. Malah kondisi sekarang BMRI harusnya uptrend. Terdekat ujinya 6.350, kalau mampu lewat ya menutup gap. Jadi seperti itu, BMRI hari ini volume juga besar, indikator MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, jadi masih lanjut. Yang masih pegang hold aja selama BMRI di atas 5.950 masih bisa di hold. Kalau beli dari bawah ya, kalau dia turun dari itu mending profit taking dulu, nanti buyback di bawah. Jadi lebih aman, dapat profit dan bisa buyback. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari ini ditutup naik 3,56% ke harga 4.070. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BI juga terlihat setelah dia gagal breakout 4040, dia koreksi uji 3800, bertahan mantul lagi ke atas. Dan kebetulan juga BBRI hari ini menutup gap dengan ekor ya. Ekornya sekarang kan ada di 3.930, high kemarin atau penutupannya di 3.930. Jadi ketutup dengan kondisi seperti ini harusnya masih bisa naik karena penutupan BBRI juga lebih tinggi dari dua candle sebelumnya ini yang membentuk bearish engulfing ya. Jadi untuk besok masih bisa lanjut uji resisten 4.120 dan uji EMA 200-nya di 4.190 sampai 4.200 dan menutup gapnya ini. Potensi untuk BBRI kalau dilihat ya bisa seperti ini ya. Nah, ini memang sekarang ada di area resisten kalau melihat dari 17 Juni 2021. Besok harusnya mampu breakout lah. Kalau nggak mampu breakout ya kembali ke bawah dan sideways lagi di range harga supportnya 3.800 dan resistennya 4.070. Seperti itu. Untuk BBRI, indikator MACD juga masih mengarah ke atas membentuk golden cross, garis biru sudah di atas perbatasan garis 0, volume meningkat dan ini sudah terkonfirmasi bullish divergent ya. Sahamnya turun, sebelumnya indikator naik dan akhirnya belok arah BBRI ke atas. Jadi seperti itu ya. Untuk BBRI kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang hari ini ditutup naik 2,8% ke harga Rp33.000. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, akhirnya BBCA breakout dari pola downtrend-nya dan ini terindikasi bisa nantinya double bottom. Jadi ini bottom 1, ini bottom 2, dan kalau confirm siap-siap menutup gap terdekat di 33.800 dan bisa mengarah ke resisten tertingginya di Januari 2021 di 36.800. Ini kalau confirm harusnya bisa rally. Kalau dilihat sih kemungkinan ini valid untuk BBCA. Jadi walaupun BBCA ini membuat gap ya aman selama dia nggak false breakout. Kalau dia false breakout bisa aja dengan kondisi seperti ini dia retest kembali trendnya ini, bisa ya dia retest sambil menutup gap terus rebound lagi. Saya seperti itu ya. Yang punya yang penting selama BBCA ini di atas 32.600 ya bisa di hold yang beli dari bawah. Tapi kalau untuk view-nya jangka menengah, jangka panjang ya nggak masalah juga di hold terus ya. Tinggal nambah kalau dia sampai ke 31.000 lagi, tambah lagi kesempatan ya dapat average lebih rendah. Kalau dilihat indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume makin meningkat. Ya harusnya BBCA masih bisa lanjut.
Jadi seperti itu. Untuk BBCA kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBTN yang hari ini ditutup naik 3,63% ke harga 1.425. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN ya dia habis retest area 1350, akhirnya mantul lagi. Dan mantulnya dengan volume. Tapi sayangnya nggak mampu tutup di atas 1450. Dan juga BBTN malah tutupnya di bawah EMA 60-nya. Tapi nggak masalah karena volume besar, masih ada peluang BBTN besok uji resistennya 1460 ya. Jadi masih ada peluang BBTN besok uji resist. Jadi masih aman. Kalau yang pegang dari bawah tetap hot aja ya. BBTN masih potensi ke arah karena BBTN sudah membentuk lower high baru di 1330 ya. Ini kondisinya bisa dibilang juga uptrend dan dia sudah membentuk high baru. Jadi ada peluang besok naik dulu. Nah, nanti kalau dia mampu bertahan di atas 1450 akan ke 1580 sampai 1600. Kalau gagal baru dia turun lagi. Jadi seperti itu untuk pergerakan BBTN harusnya masih bisa lanjut besok dan Jumat semoga ya bisa tutup di atas 1460. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BDMN yang hari ini ditutup naik tipis 0,43% ke harga 2.300. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari bid over-nya ya masih tipis ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN masih didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN memang berapa kali dia mantul dari support dinamik EMA 60 di 2240. Tapi apakah aman? Harusnya masih bisa untuk spekulasi buy. Coba cut loss mepet aja. Kalau dia jebol 2240, cut loss dulu. Bisa seperti ini ya. Tapi jangan dengan lot besar karena bid offer-nya tipis. Ini risk rewardnya 2400, cut loss kalau dia misalnya tutup di bawah low-nya hari ini atau di bawah EMA 60-nya. Bisa cut loss di 2225 atau 2230. Target profitnya tadi 4%, cut loss-nya sekitar 3% risk rewardnya, dan kalau dia mampu lewat dan tutup di atas 2400 ya bisa di hold. Di seperti itu aja kalau mau masuk BDMN. Harusnya BDMN kalau besok big bang lainnya rebound bisa ikutan untuk besok BDMN. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup naik 6,66% ke harga 16.800. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto ya dia kembali rebound ya setelah breakdown dari 16.000, nggak nyampe 15.000, dia kembali naik dengan volume. Dengan kondisi seperti ini ya bisa nggak jadi vola dead cat bond. Tapi asalkan 2 hari ke depan Arto naik ke atas 17.150. Kalau dia malah gagal breakout dan kembali sideways ya bisa masih terjadi pola dead cat bond atau ya sideways di range harga supportnya 15.000 dan resistennya 17.000. Jadi seperti itu untuk Arto. Nah, kita lihat aja, semoga mempertahankan dan tidak terjadi pola dead cat bond. Harusnya gagal ya, nggak jadi ya, karena setelah dia 2 hari koreksi dia langsung rebound. Jadi aman harusnya ya. Tapi kalau mau lebih aman ya harus tutup minggu ini di atas 17.150. Seperti itu untuk Arto. Ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.